Lutfi memang anaknya orang kaya. Dia termasuk paling banyak sumbangannya dalam acara kali ini. Bahkan acara kali ini tidak usah menjalankan proposal kemana-mana. Karena kekompakan mereka, dana langsung terkumpul sekian banyak, dan kini tinggal sisanya. Bahkan Iqbal sendiri harus rela-relain menggadaikan laptop miliknya untuk ikutan nyumbang acara ini. Meski tidak ada yang tahu tentang masalah ini. Nah, sekarang kan kalau masalah dana sudah ada yang menjamin, sekarang ada kendala lain sebelum rapat ini ditutup? Tanya Wahyu pada semua anggota rapat. Namun semua pada diam yang berarti sudah tidak ada kendala lagi. Oh iya, mulai besok kita langsung tempur karena acaranya sudah mulai mepet. Siap, kata Wahyu lagi sambil bertanya akan kesiapan mereka. Siap, jawab mereka kompak. Dan acara pun diakhiri dengan pembacaan doa setelah selesai semuanya bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Namun, beda dengan anggota OSIS-nya, yang masih sibuk untuk mempersiapkan semuanya, termasuk ada juga yang membuat banner dan yang lainnya. Kak, saya mau pulang sama Siva ya, kata Aisyah di depan kantor OSIS, membuat semua yang ada di sana langsung menoleh ke arahnya. Termasuk Iqbal yang terus menoleh ke arahnya. Meski sudah tahu siapa yang datang, sedangkan Wahyu langsung menyampiri Siva yang berada di depan pintu. Tahan Siva selama mungkin, jangan sampai pulang sebelum aku pulang, oke? Bisik Wahyu pada Aisyah yang membuat Aisyah tersenyum. Seraya melingkarkan jarinya bertanda setuju apa yang dikatakan oleh kakaknya tadi. Setelah itu Wahyu langsung kembali pada tugasnya tadi. Nampak, dia begitu semangat, seakan ingin cepat selesai dengan pekerjaannya, hingga membuat heran Iqbal yang melihat tingkah laku Wahyu tadi. Karena baru kali ini Wahyu melakukan aktivitasnya dengan tergesa-gesa. Setelah semua selesai, Wahyu dan yang lainnya langsung pulang. Iqbal yang melihat Wahyu dengan tergesa-gesa langsung memanggilnya. Kawan tunggu, panggil Iqbal yang membuat Wahyu menghentikan langkahnya. Tumben tergesa-gesa kayak gini, emang ada apa? Tanya Iqbal setelah sampai di depan Wahyu. Gak ada apa-apa kok, ya udah aku duluan ya. Ikut, ucap lagi Iqbal yang membuat Wahyu bingung akan jawabannya. Dan membuatnya tidak tahu mau jawab apa, hingga akhirnya Wahyu mengiyakan perkataan Iqbal tadi. Mereka pun pergi dari sekolah mereka dan pulang ke rumah Wahyu, sedangkan Iqbal mengikuti dari belakang. Iqbal nampak penasaran dengan sikap Wahyu tadi, makanya dia maksa untuk mengikutinya. Meskipun pada akhirnya tidak ada apa-apa, sedangkan Wahyu bingung nanti mau jawab apa jika akhirnya Iqbal tahu dengan tingkahnya tadi, yang ingin cepat sampai supaya cepat melihat Siva. Namun, jika begitu dia malah bingung sendiri nantinya mau jawab apa. Hingga akhirnya mereka sudah sampai di rumahnya Wahyu. Iqbal sedikit bingung dengan adanya mobil hitam Fortuner milik Siva. Hingga akhirnya dia sadar akan jawaban itu. Ternyata dari tadi Wahyu yang kesusu, hanya untuk menemui Siva. Seraya menganggukkan kepalanya. Assalamualaikum, ucap Wahyu dan langsung pergi ke kamarnya. Sedangkan Iqbal langsung duduk di kursi di samping Siva. Entar dulu kak, saya mau bikin jus dulu, kata Aisyah seraya pergi meninggalkan mereka berdua. Di sana Iqbal nanya tentang hubungan Wahyu dan Siva. Aku aja belum kenal sama dia, kata Siva jujur. Selama ini Iqbal tahu tentang sifat Siva kalau wanita tersebut tidak pernah berbohong dalam kata-katanya. Dia tidak pandai untuk berbohong. Dan jika berbohong sedikit, itu diketahui dengan mimik wajahnya. Tak lama dari itu, Aisyah datang dengan membawa jus rasa jeruk kesukaan Iqbal. Disusul dengan kedatangan Wahyu yang langsung duduk di samping Aisyah berhadapan dengan Siva. Oh,
Pantesan aja tadi kesusu mau cepet pulang. Ternyata ini jawabannya, kata Iqbal seraya tersenyum memojoki Wahyu. Aisyah langsung ngerti akan perkataan Iqbal tadi karena sebelum dia pulang sama Sifa, kakaknya tadi menyuruhnya untuk menahan Sifa supaya tidak lekas pulang. Emang ada apakah? Tanya Sifa penasaran pada Iqbal. Setelah melihat Aisyah dan Iqbal tersenyum. Awas lo ya, kata Wahyu mengancam Iqbal, karena takut ketahuan gelagatnya. Emang apaan sih? Tanya Sifa lagi karena pertanyaannya yang pertama tak ada respon dari Iqbal dan Aisyah. Gak ada apa-apa kok, kamu cantik jika kebingungan, kata Wahyu mengalihkan pertanyaan Sifa. Sedangkan Sifa yang mendengar perkataan Wahyu tadi hanya tersenyum. Namun pandangan matanya nalar kemana-mana karena dia malu jika melihat ke arah Wahyu. Perkataan Wahyu tadi membuat Sifa bingung mau berbuat apa. Itu terbukti dengan wajahnya yang mulai memerah karena rasa malu. Dia bingung dan hanya bisa diam dengan keadaannya. Pepet terus, kata Iqbal yang memojokkan Sifa. Jangan gitu dong, lihat wajah Sifa memerah gitu karena malu. Sungguh sial kali ini bagi Sifa silih berganti untuk memojokkannya, sedangkan dia sendiri bingung mau berbuat apa. Jika dia pulang, maka tambah parah mereka mengejeknya. Apaan sih? Kata Sifa membela diri. Dia seakan bersifat biasa, seakan tidak terjadi apa pada dirinya, meskipun semuanya tahu kalau keadaan tidak menguntungkannya. Sedangkan Wahyu malah bingung mau berbuat apa. Dia tahu kalau semua ini akibat dirinya sendiri, hingga membuat Sifa malu karena ejekan itu. Oh iya, gimana masalah rapat tadi? Apakah kamu sudah ngasih tahu sama Sifa? Tanya Wahyu serius. Maksud hati ingin mengalihkan pembicaraan, karena dia merasa tidak enak pada Sifa yang selalu terpojokkan. Sebelum aku pamit untuk masukin Sifa ke bagian panitia, aku sudah minta izin dulu pada orangnya. Cuma kata dia siap, tapi harus dibimbing, karena Sifa masih termasuk siswi baru di sini. Dia pindah ke sekolah kita aja pas hampir mau ujian, terang Aisyah panjang lebar. Sedangkan Wahyu hanya bisa menganggukkan kepalanya bertanda dia sudah mengerti. Baguslah kalau gitu. Sekarang kita tinggal finishingnya aja. Usahakan semaksimal mungkin untuk tidak melakukan hal-hal kecil yang merugikan nantinya. Siap, kata Aisyah dan Iqbal bersamaan. Sedangkan Sifa hanya diam tidak tahu mau berbuat apa. Kalau boleh tahu Kak, saya di bagian apa ya? Soalnya saya bingung dengan tugas saya nanti kalau tidak dikasih tahu. Tanya Sifa mulai mencairkan suasana, yang sedari tadi hanya menjadi pendengar setia. Cuma bantu-bantu Aisyah nantinya. Anggaplah bagian perlengkapan gitu, kata Wahyu lagi. Sedangkan Sifa hanya menganggukkan kepalanya. Tak terasa hari sudah malam. Burung-burung sudah kembali pada sangkarnya masing-masing. Dia memilih pulang daripada masih mencari sesuap rezeki untuk keluarganya. Karena dia sadar kalau malam waktunya untuk istirahat. Kini matahari sudah terlelap di peranduannya, digantikan oleh sinar rembulan yang tak begitu cerah, namun mampu menghangatkan suasana. Satu persatu lampu Philips sudah dinyalakan, membuat malam tak seseram dulu, yang hanya mengandalkan lilin ataupun lampu Petromax. Karena sekarang aliran listrik sudah menyebar ke pelosok desa, meski terkadang masih ada salah satu desa yang tak kebagian aliran listrik tadi. Namun kita harus bersyukur apa yang telah Allah berikan pada kita. Dan seandainya kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan rasa syukur kita. Itulah janji Allah kepada hambanya. Namun malah sebaliknya, jika kita mengingkari apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka sesungguhnya siksaan Allah sangatlah pedih. Maka dari itu,
hal apapun yang terjadi pada kita, harus kita syukuri. Entah itu berupa nikmat, ataupun musibah. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini hanya sementara, dan yang kekal kelak hanya di alam akhirat. Perbanyaklah amal kita, berbuatlah baik sebanyak mungkin, agar nanti kita tidak menjadi orang yang rugi di akhirat. Meski sadar manusia adalah tempatnya salah dan dosa, namun setidaknya kita bisa meminimalisir kesalahan kita, dan semampu kita untuk berbuat baik semaksimal mungkin, hingga sekiranya kita tak rugi berada di alam akhirat nanti. Lagi ngapain dek? Tanya Wahyu pada Aisyah yang sedang tiduran di kamarnya sambil mainin HP miliknya. Namun sebelum Wahyu masuk, dia mengetok pintunya terlebih dahulu, biar Aisyah tidak kaget dengan kedatangannya. Ada apa kak? Tanya Aisyah balik, masih tetap dengan aktivitasnya yang tak lepas dari HP-nya itu. Sedangkan yang ditanya tak bergeming sedikit pun. Dia hanya pergi dan duduk di sampingnya. Wahyu dan Aisyah memang saudara yang sangat akur, namun juga sering bertengkar hanya masalah sepele. Mereka begitu menyayangi satu sama lainnya. Wahyu selalu ada buat Aisyah jika selalu dibutuhkan. Begitupun sebaliknya, Aisyah selalu ada di saat Wahyu membutuhkannya. Maka tak heran jika Wahyu terkadang masuk ke kamarnya Aisyah tanpa mengetok pintunya terlebih dahulu, karena tidak ada rahasia di antara mereka. Menurut kamu, Sifa itu bagaimana? Tanya Wahyu yang membuat Aisyah langsung bangkit dari tempat tidurnya. Dia sedikit heran dengan pertanyaan kakaknya tadi, karena seumur hidupnya baru kali ini Wahyu minta pendapat masalah cewek terhadapnya. Dia pun sedikit bercanda dengan memeriksa dahi Wahyu karena takut sakit. "Ih, apaan sih? Aku serius nanyanya," kata Wahyu ketika pendapat perlakuan seperti itu dari Aisyah. "Lagian baru kali ini kakak nanya masalah cewek pada saya," ucap Aisyah sambil mengambil guling yang ada di belakangnya dan menaruhnya di atas pangkuannya. "Ya terus, masak aku nanya ke ibu sih," kata Wahyu gurau. "Kemarin kan aku pernah bilang pada kakak." "Kakak lupa ya?" tanya Aisyah, sedangkan Wahyu bingung mau jawab apa, karena dirinya lupa bahwa dia pernah bertanya tentang Sifa. Kemudian Wahyu hanya mengangkat kedua bahunya bertanda tidak tahu. Sifa itu orangnya baik, pintar, perhatian, suka menolong, tapi dia orangnya cuek kak. Semua cowok yang mendekatinya tak ada satupun yang ditanggapi, semuanya digubris olehnya. Saran aku sih, kalau memang kakak suka padanya, jangan jadi kakakku yang dulu. Kakak harus berubah menjadi cowok yang pemberani pada wanita. Jangan jadi cowok pemalu. Kakak harus jadi orang yang agresif. Gimana mau dapatin Sifa kalau kakaknya sendiri pemalu orangnya, sedangkan Sifa orangnya cuek kayak gitu, kata Aisyah panjang lebar mengenai Wahyu dan Sifa. Kali ini memang benar apa yang dikatakan Aisyah tentang diri Wahyu. Wahyu adalah seorang laki-laki yang sangat pemalu pada seorang perempuan. Bahkan teman cewek di kelasnya pun jarang berbicara dengan Wahyu, kecuali dibutuhkan. Itu pun hanya ditanggapi dengan simpel oleh Wahyu. Padahal Wahyu sering didekati oleh wanita, namun masih tidak mampu untuk menghilangkan rasa malu itu pada seorang wanita. "Lantas gimana caranya supaya aku bisa berubah?" tanya Wahyu lagi. "Cukup jadi diri sendiri aja kak. Biarlah kakak menjadi diri sendiri untuk mendapatkannya. Karena sulit untuk menjadi orang lain demi mendapatkan cinta kita. Dan cewek pasti lebih suka pada cowok yang jadi diri sendiri. Meskipun pengorbanan itu penting," terang Aisyah lagi yang membuat Wahyu makin bingung. Karena sebelumnya, Aisyah bilang supaya menjadi orang pemberani, tidak pemalu lagi dan menjadi orang yang agresif. Sekarang malah bilang suruh menjadi diri sendiri. "Terus yang benar gimana dek?"
Apakah aku harus jadi cowok yang agresif atau menjadi diri sendiri? Tanya Wahyu lagi bingung. Jadilah cowok yang agresif yang timbul dari diri sendiri, Kak. Dengan itu aku yakin kakak bisa mendapatkan Syifa. Tapi kamu mendukung aku kan dengan Syifa? Apapun yang menjadi pilihan kakak, akan selalu aku dukung, kata Aisyah sambil tersenyum dengan tulus. Sedangkan Wahyu yang mendengar perkataan itu langsung memeluk adiknya tersebut. Dan mereka pun larut dalam pelukan kasih sayang seorang saudara. Hari nampak sudah larut malam, mereka terus saja mengobrol ngaur ngidul entah kemana arah pembicaraannya. Hingga tak terasa Aisyah tertidur di pangkuan Wahyu. Dengan cekatan Wahyu mengangkat tubuh Aisyah untuk dipindahkan ke bantalnya, kemudian memberinya selimut biar tidak kedinginan. Setelah itu Wahyu langsung pergi ke kamarnya dan langsung merobohkan badannya di atas kasurnya itu. Dengan membaca doa akhirnya dia terlelap dengan sendirinya.